Padahal Indonesia sendiri kita tahu memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tapi kita masih kalah dengan negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Ini negeri jiran dalam Global Islamic Economy Indicator. Malaysia masih nomor 1. Padahal maksud saya skala atau luasannya Malaysia nggak sebesar itu. Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ria Oktorina. Kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan ekonomi syariah dan apa yang bisa kita pelajari dari keberhasilan tersebut. Dalam pembahasan ini, saya tidak bermaksud untuk membandingkan mana yang lebih baik atau lebih buruk antara negara kita dan negara lain. Tujuan saya adalah memberikan pandangan dan inspirasi agar kita bisa terus mengembangkan potensi Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi syariah, untuk kemajuan bersama. Yuk, kita simak lebih lanjut. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki populasi muslim yang terbesar di dunia. Namun dari peta industri halal dunia, Indonesia sesuai dengan Global Islamic Economy Indicator 2018 hanya berada di posisi ke-10. Karena itulah perlu adanya suatu terobosan untuk Indonesia bisa mencapai maksimum potensinya di ekonomi syariah. Dan seperti apa sih sebenarnya posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator? Kita lihat ya. Kita masih kalah dengan negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Ini negeri jiran dalam Global Islamic Economy Indicator ini memiliki skor 127. Kemudian di posisi kedua adalah Uni Emirat Arab dengan skor 89. Di posisi ketiga ada Bahrain dengan skor 65. Arab Saudi ada di posisi keempat dengan 54 skornya, dan Indonesia ada di peringkat ke-10 dengan skor 45. Padahal Indonesia sendiri kita tahu memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tapi untuk soal peringkat kita di pemetaan industri produk dan juga jasa yang halal ini, kita ternyata masih berada di posisi ranking 10 saja. Malaysia masih nomor 1. Padahal maksud saya skala atau luasannya Malaysia nggak sebesar itu. Kenapa gitu ya? Kalau kita lihat, orang selalu membandingkan Malaysia kok cepet ya, Indonesia agak lama ya. Kalau buat saya udah nggak apa-apa, kita bersyukur aja. Karena perbedaan approach-nya dari awal, Malaysia itu top down gitu. Jadi pemerintahnya yang membuat supaya tadi syariah itu dikembangkan dan berbagai insentif dikasih. Sementara di Indonesia itu berangkatnya itu bottom up, justru dari inisiatif dan voluntary dari masyarakat itu sendiri. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada
600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Suharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Suharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Saat mendengar istilah Global Islamic Economy, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah negara-negara seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab yang seringkali menjadi simbol dari ekonomi syariah. Namun, tahukah kalian bahwa Malaysia justru berada di puncak daftar negara dengan ekonomi syariah terbaik di dunia? Ini adalah pencapaian luar biasa, di mana Malaysia berhasil meraih skor lebih dari 200 poin dalam indeks ekonomi syariah global. Jauh di atas Arab Saudi yang memiliki skor sekitar 150 poin, dan Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan skor sekitar 133 poin. Keberhasilan Malaysia dalam sektor ini tidak hanya sekadar angka, melainkan bukti nyata dari strategi yang mereka terapkan secara konsisten. Indonesia sendiri berada di peringkat keempat dengan skor lebih dari 90 poin. Memang, kita masih memiliki jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Malaysia. Tetapi ini tetap menjadi sebuah pencapaian yang harus kita syukuri. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar dan kita bisa terus berupaya untuk mengembangkannya lebih jauh lagi. Selain 3 negara teratas, beberapa negara lain yang juga masuk dalam 10 besar meliputi Yordania, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Iran, dan Qatar. Menariknya, negara-negara di kawasan Timur Tengah mendominasi posisi-posisi teratas, tetapi Indonesia mampu bersaing di antara mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global di masa depan, asalkan kita terus berinovasi dan memperkuat infrastruktur kita.
Sektor ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia tidak hanya terbatas pada perbankan dan keuangan. Di luar itu, ada sektor-sektor lain seperti industri makanan halal, pariwisata syariah, dan fashion muslim yang tumbuh pesat. Misalnya, perkembangan fashion muslim di Indonesia sangat mengesankan, dengan banyak desainer lokal yang sudah diakui di kancah internasional. Begitu pula dengan pariwisata syariah, di mana Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari pantai hingga resor yang bisa disesuaikan dengan konsep syariah, memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Potensi besar lainnya datang dari industri makanan halal. Indonesia dengan keragaman kulinernya memiliki peluang besar untuk memperluas produk makanan halal, tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk diekspor ke negara-negara lain yang memiliki populasi muslim yang besar. Hal ini memberikan peluang bagi kita yang ingin memulai bisnis kreatif di sektor ini, baik itu dalam fashion, kuliner, maupun pariwisata. Pesan saya adalah, inilah saat yang tepat bagi generasi muda untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kita juga bisa belajar banyak dari negara-negara lain yang ada di daftar ini. Misalnya, Yordania, meskipun ukurannya kecil, memiliki sistem pendidikan yang unggul dan berhasil menghasilkan tenaga kerja yang terampil di sektor keuangan syariah. Atau Bahrain, yang meskipun juga negara kecil, telah dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan banyak institusi keuangan syariah yang beroperasi di sana. Pakistan, dengan populasi yang besar dan tenaga kerja muda yang melimpah, juga memiliki potensi besar untuk terus berkembang di sektor ini. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah infrastruktur dan regulasi yang belum sekuat negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut telah lebih dulu mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dengan dukungan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk bisa mencapai level mereka. Selain itu, edukasi dan literasi mengenai ekonomi syariah di masyarakat kita juga perlu ditingkatkan. Masih banyak yang belum memahami secara mendalam keuntungan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan produk dan layanan berbasis syariah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah harus terus mendukung regulasi yang pro terhadap ekonomi syariah, sementara sektor swasta harus lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan yang menarik. Di sisi lain, lembaga pendidikan harus mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang ini. Terakhir, kita juga harus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Dengan kualitas yang baik dan sertifikasi yang diakui, produk-produk Indonesia akan lebih mudah diterima di pasar internasional, baik itu makanan, kosmetik, maupun produk lainnya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang keberhasilan Malaysia dalam ekonomi syariah dan apa yang bisa kita pelajari untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ingat, pembahasan ini bukanlah perbandingan mana yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa belajar dari keberhasilan negara lain dan menerapkannya di negara kita agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan kerja keras, inovasi, dan kerjasama dari semua pihak, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai posisi yang lebih tinggi di daftar Global Islamic Economy di masa depan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me